Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Delva Channel. Teman-teman, apa kabar hari ini? Selamat menikmati tanggal merah dan selamat tahun baru 1 Muharram dan selamat menikmati libur. Teman-teman, di belakang saya ada Supra X125. Ini tahun 2007, teman-teman. Pertama kali ini tahun pertama lampunya seperti ini. Kalau seperti kata orang-orang sih Supra X garong ya, teman-teman. Oke, jangan lupa berikan komentar dulu, kemudian like video ini, kemudian share, dan yang belum subscribe segera subscribe dulu ke channel. Oke, teman-teman, saya mau bahas tentang lampu depan atau headlamp Supra X125 ini. Nah, kendala ini kan arusnya yang pertama dia AC ya, AC dia langsung dari kiproknya. Jadi kendalanya adalah ketika ini sering perjalanan jauh, PP Banda Aceh Jaya. Nah, kendalanya ketika malam ini lampunya ketika lansam dia redup. Nah, dia akan maksimal nyalanya ketika gasnya tinggi atau kecepatan rata-rata atau mesinnya dalam keadaan tidak lansam. Nah, kalau lansam dia akan redup. Yuk kita lihat dulu, teman-teman. Seperti ini dia kalau lansam lampunya redup. Nah, kalau gas tinggi seperti ini baru lampunya maksimal. Nah, kendalanya adalah ketika kita sedangkan di perjalanan jauh. Kalau kita naik gunung, waktu naik memang gasnya tinggi, tapi waktu turun pasti gasnya lansam. Maka lampunya redup sehingga kita nggak nampak jalan. Nah, hari ini saya mau rubah supaya ini fungsi lampu ini maksimal, baik dalam kecepatan tinggi maupun dalam kecepatan rendah. Jadi dari AC saya langsung merubah ini ke DC. Mau diperbaiki kalau salah saya ngomong, teman-teman. Pokoknya ini saya sambung langsung ke baterai, dan ketika kita hidupin kontak langsung, kalau kita nyalain di saklar ini langsung lampu depannya nyala, sehingga dia tidak tergantung lagi pada putaran mesinnya, putaran magnet pada mesinnya. Oke, teman-teman, langsung saja kita buat seperti itu supaya fungsi lampu depan ini maksimal. Nah, peralatan yang perlu kita sediakan, saya sudah sediakan. Yang pertama ada cutter ini untuk mengupas kabel, kemudian ada kunci 10 dan 12, kemudian ada obeng, dan ada kunci pas. Kunci pas seperti ini sangat simpel. Kalau ada obeng, teman-teman, kalau ada tang, teman-teman boleh sediakan tang terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah kita lepaskan ini dulu platnya, karena kita akan kerja di belakang ini. Oke, ini udah saya lepas. Kemudian kita lepas dudukan plat nomor dengan ini kunci 10, udah sediakan kunci 10. Nah, ini dia. Kita putar, berhubung nggak ada kameramen, saya akan putar ini di belakang layar. Nah, kita akan lepas ini, baut ini ada di belakang sini. Nah, ini udah kita lepas, dan ini udah nggak ada lagi baut, dan kunci kontaknya udah dimodifikasi. Ini kita perbaiki, teman-teman. Kita akan buat vlog lagi. Oke, langsung kita buka ini topeng depan. Nah, setelah seperti ini, teman-teman, ini di sini akan kita kerja. Oke, yang pertama kita cari adalah kabel kunci kontaknya. Nah, kabel kunci kontak ini memang udah nggak ada lagi kabelnya, sedangkan udah kita pindahkan ke saklar masjid seperti ini. Nah, ini hidup, ini mati ya. Nah, ini kita anggap kunci kontak aja, teman-teman, nanti bisa di sini. Nah, kabel kunci kontak ada dua. Yang pertama adalah yang merah ini, yang merah. Kemudian satu lagi satu lagi yang merah. Yang merah ada garis hitam. Yang merah ada garis hitam. Ya, ada merah polos dan merah garis hitam. Ini dua kunci kontak.
ya, kabel kunci kontak dia nanti nyambung sini. Oke, kalau ada kabel ada soket tersendiri. Nah, kemudian satu lagi kita cari adalah soket yang ini ada dua soket, warna merah satu dan warna putih satu. Nah, kita fokus pada soket warna putih. Nah, soket warna putih ini yang kita cari adalah kabel kuning. Ini kabel kuning ini kabel lampu atas ya, kabel lampu atas yang bisa menghubungkan dengan baterai. Tolong diperbaiki di kolom komentar teman-teman kalau salah saya, karena saya otodidak. Nah, ada dua kabel kuning. Yang pertama adalah kabel kuning ada garis merah seperti ini. Oke, yang kedua adalah kabel kuning polos, tidak ada garis. Nah, fokus kita adalah kabel kuning yang polos ini. Nah, setelah ini kita akan lepas soket ini dengan cara menarik, dan ini ada kuncinya, kita tekan dan kita tarik soketnya. Kita kerja di belakang layar dulu tadi karena nggak ada kameramen. Nah, oke, ini udah kita lepas soketnya. Mana kabel kuning tadi? Ini kabel kuning ini. Kemudian kita lepas kabel kuning ini dari soket dengan cara di sini ada perhatikan, ini kita tolak dengan menggunakan pin ini atau bisa pentul. Kita congkel di belakang penahan ini penahan ini seperti ini, langsung kita copot yang kuning. Nah, ini udah kita copot. Kemudian kita cari kabel untuk menghubungkan kabel kuning ini dengan kabel merah ini. Kita lihat ada kebetulan di situ ada satu slot kosong. Nah, satu slot kosong untuk konektornya. Kita akan cari kalaupun ini harus kita kupas dan kita sambung secara manual. Ini minimal ada ujungnya ya, ada ujungnya. Kita lihat, kita cari dulu. Nah, ini ada barang-barang bekas punya Honda Astrea 800 kemarin. Kita coba lihat, cari soket salah satu yang cocok ujungnya. Nah, ini teman-teman kebetulan ada, makanya jangan dibuang. Jangan dibuang barang-barang bekas. Kalau teman-teman hobi otomotif, jangan dibuang barang-barang bekas seperti ini, pasti bisa kita gunakan di lain tempat. Oke, kita perlu ujungnya seperti ini. Nah, ini kebetulan agak sedikit kotor dan kita akan bersihkan. Kemudian kita potong di sini untuk kita sambungkan pada kabel kuning tadi, teman-teman. Nah, oke, ujungnya ini udah cocok. Ini udah cocok, langsung kita tusuk. Kita colok ke sana dan ujungnya kita sambung ke yang kuning ini. Ini udah kita bersihin, tinggal kita sambung ke sini. Ini ke kabel kuning ini dan kita connect kemari, teman-teman. Oke, ini udah saya lepas ininya, udah saya buka dan saya akan jepitkan kabel ini di sini, teman-teman. Nah, di sini jepit supaya dia rapi dan arusnya tidak bocor, teman-teman, sehingga tidak terjadi arus pendek. Oke, segera saya kerjakan. Oke, ini tinggal di luar. Ini nggak kita masukkan ke soketnya lagi ya, kita tidak masukkan ke soket ini lagi. Kemudian ini yang kuning ini masih tinggal di luar, dan ini kita connect kembali ke semula. Kemudian baru yang ini kita hubungkan ke sini, teman-teman ya. Ini sini ke yang merah ya, ada dua, merah garis hitam dan merah polos. Ini kita sambung ke merah polos. Nah, ini udah kita sambung. Coba kita tes dulu apakah meledak atau enggak. Oke, ini kunci kontak, teman-teman. Nah, seperti saklar masjid, kita hidupkan kontaknya dulu. Ini mati, kita matikan. Kemudian kita hidupkan kontak. Oke, hidup. Kemudian kita hidupkan saklar lampunya tuh. Oke, nih nyala, teman-teman. Coba setel. Nah, oke, sekarang kita hidupkan mesin, apakah ada pengaruh atau enggak. Oke. Nah, kebetulan ini
motor ini baterainya lemah teman-teman. Nanti kita akan ganti baterai. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini kondisi lansam teman-teman. Jadi ketika turun gunung, mesinnya lansam, lampunya masih stabil. Oke, coba kita gas. Nah, kita gas. Nah, di atas kalau kita gas dia akan lebih terang. Nah, lebih terang. Nah, kalau lansam dia tidak redup seperti sedia kala, teman-teman. Oke, nah ini hasilnya. Kita coba bunyikan klakson, apakah ada pengaruh? Nah, karena ini memakai baterai, baterai motor ini kebetulan agak sedikit lemah. Ya, nanti kita akan ganti baterai. Kemudian rekomendasi juga teman-teman, ini sebagusnya bohlam ini diganti dengan LED supaya hemat energi dan kerja baterai lebih ringan, teman-teman. Nanti saya akan ganti juga LED, ganti baterai satu dan ganti bola LED dan semuanya. Pastinya nanti teman-teman saya akan update di Dilfa Channel. Teman-teman boleh berikan komentar, like video ini, kemudian subscribe Dilfa Channel. Terima kasih sudah menonton. Beginilah hasilnya. Berikan komentar di bawah, kemudian like video ini, kemudian share. Yang belum subscribe segera subscribe Dilfa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.